Bahas terkait supply dan demand ya. Jadi supply dan demand ini fungsinya untuk mengetahui titik koreksinya mau berhenti sampai mana ya. Jadi waktu dia itu malah sah jadi higher high, harga masih di sini. Saran saya kalau misalkan masih fase belajar, tungguin di dalam order flow dan order block atau supply and demand ya. Oke, nah kita bahas supply demand dulu nih. Jadi sama konsepnya secara konvensional, kalau misalkan supply-nya banyak, supply itu penawaran orang yang menjual, demand itu permintaan orang yang mau beli. Ketika banyak orang yang menjual suatu barang, harga itu pasti drop, ya. Sama dengan konsep hukum konvensional. Ketika permintaannya banyak atau banyak orang yang mau beli, pasti harganya itu naik. Karena butuh mereka itu. Nah, supplier pasti dia tuh akan menaikkan harga. Sama dengan ini. Kalau di market gimana? Ketika demand-nya itu lebih besar, berarti apa? Impulsifnya itu ke atas. Ketika supply-nya itu lebih besar, berarti impulsifnya itu ke bawah. Berarti contoh misalkan seperti ini. Nah, ini sah jadi lower low karena udah break swing high sebelah kirinya kan ya. Terus ini kan apakah jadi lower low? Apakah ini jadi lower low? Bukan, ini masih swing low. Kan syaratnya lower low, impulsif selesai, kan harus break swing high sebelah kirinya. Swing low yang paling terendah harus mencatatkan sebelah kirinya. Baru ini kan koreksi nanti itu. Koreksi ini mau berhenti sampai mana? Nah, kita nanti marking order block, nanti marking supply. Kalau di bawah ini demand namanya, ya. Oke. Namun di sini yang kita fokuskan itu bukan supply demand. Yang kita fokuskan di sini itu order flow-nya. Karena order flow itu terbuat dari supply dan demand. Paham ya? Jadi awalnya itu supply dan demand ini nanti akan terjadi order flow. Yang kita fokuskan itu di order flow-nya nanti. Paham? Nah, pertanyaan order flow itu kan nanti lebih daripada satu, ada dua, ada tiga di dalam impulsifnya di sininya nih. Nah, mau mana yang kita pilih? Nah, nanti kita lihat order blocknya, ya. Syaratnya itu nanti berada di dalam order block. Oke, kita fokus sekarang di supply dan demand ini. Oke. Jadi supply dan demand ini sebenarnya dia itu menggunakan candlestick ya. Ingat? Candlestick. Candlestick apa yang kita gunakan? Jadi ini sebenarnya kita nggak fokus ke ini candlestick, tapi kita fokusnya itu ke order flow-nya. Biar nggak biar tahu alur ceritanya saya jelaskan order flow itu sebenarnya terbuat dari supply demand loh. Terus supply demand ini bentuknya seperti apa? Bentuk itu berupa candlestick. Candlestick itu seperti apa? Jadi candlesticknya itu besar, kecil, kecil, terus besar. Jadi besar berada di dalam, terus itu besar. Ini disebut dengan namanya itu inside bar. Inside bar atau disebut dengan harami. Sama. Terus kalau misalkan yang kedua tipenya seperti apa? Dia itu tipenya itu berupa yang disebut dengan engulfing. Jadi engulfing atau outside bar itu bagaimana? Kecil terus dibalas dengan besar. Ini tipe yang ke satu, ini tipe yang kedua. Ini disebut dengan apa? Outside bar. Ya. Ini outside bar atau engulfing. Toh, kita misalkan udah tahu nih. Ini merupakan sebuah impulsif sedang berjalan. Kan gitu ya? Impulsif sedang berjalan. Impulsif itu selesai ketika ini ada swing paling tinggi udah break ini. Berarti ini sah menjadi higher high. Nah, pertanyaan sekarang kita mau mencari ini koreksi ini mau berhenti sampai mana? Nah, kita cari supply demand. Supply demand itu bentuknya apa? Bentuknya candlestick seperti ini. Nah, yang kita fokuskan itu sebenarnya di order flow-nya nanti. Nah, di sini bentuknya itu order flow. Biasanya di sini bentuknya nanti order flow ini terbuat dari candle ini sebenarnya, tapi di time frame yang lebih besar. Bukan time frame yang kita dapatkan higher high atau higher low. Paham ya? Bisa jadi misalkan di sini bentuknya order flow. Nah, di time frame yang lebih besar itu bentuknya candle seperti ini. Jadi kita nggak perlu cross check, intinya kita fokuskan itu order flow-nya. Paham ya? Saya ceritakan ini candlestick ini biar tahu nanti ternyata order flow itu terbuat dari candle loh. Candle ini disebut dengan supply dan demand. Nangkap ya? Oke. Nah, nanti kita masuk ke sini, kita bisa nge-buy nanti di sini tuh. Nge-buy ketika udah break higher high ini kan jadi bos ya. Kita udah make money, udah taking profit di sini satu. Ini kan udah sah jadi higher low. Berarti kalau udah sah jadi higher low, maka apa? Impulsif yang baru itu dimulai. Berarti kita udah nggak perlu lihat ini lagi. Nah, sekarang impulsif ini udah selesai atau belum? Belum. Syaratnya kan sama. Swing high,
harus break swing low sebelah kirinya. Nah, ini ada swing high paling tertinggi. Ternyata belum break swing low sebelah kirinya nih. Harga akan terus naik. Nah, seperti itu ketika ada tuh break swing low sebelah kirinya, maka ini sah menjadi higher high. Dan kemudian di sini cari lagi itu order flow-nya. Nah, untuk kita cari entry buy kembali. Paham ya alurnya ya? Oke. Nah, sekarang ini sebenarnya untuk supply demand ini sebenarnya ada dua. Itu continuation sama reversal. Yang kita fokuskan di sini apa? Yang continuation. Yang reversal ini kapan kita fokuskan? Nanti di multiple time frame. Jadi kita fokusnya itu di sini dulu supaya tahu nih. Kalau misalkan higher high udah terjadi, berarti ini fase koreksi. Koreksi mau berhenti sampai mana? Nah, ini bentuknya apa? Harami atau engulfing. Tapi kita fokusnya di order flow bukan ini. Paham ya? Nanti di dalamnya di bawahnya akan saya jelaskan order flow itu seperti apa. Sehingga ini disebut apa nanti? Rally base rally. Jadi rally base rally itu order flow-nya atau supply demand-nya itu berada di fase impulsif ya. Karena kita untuk mengetahui titik koreksi mau berhenti sampai mana. Paham ya? Itu disebut dengan rally base rally. Kalau misalkan dia itu impulsifnya ke bawah disebut dengan drop base drop. Itu cuma istilah. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ya. Masuk ke sini dulu. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita untuk mengetahui order flow itu seperti apa? Nah, jadi contohnya seperti ini. Ya, kita pahami order flow dulu nih. Order flow itu pergerakan short buyer atau short seller. Artinya ada koreksi kecil. Jadi contohnya seperti ini ya. Makanya saya bilang kemarin, kita harus tahu nih market structure, mana higher high selesai, mana lower low selesai, artinya mana impulsif selesai ke atas, mana impulsif selesai ke bawah. Nah, kita contohkan dulu secara visual. Contoh misalkan seperti ini. Nah, ini jangan salah kaprah, oh ini impulsif, ini korektif, ini impulsif, korektif. Bukan. Ini masih berada di fase impulsif yang sedang berjalan. Ternyata dia tuh malah turun ke bawah terus naik ke atas, kemudian dia tuh break bawah, swing low-nya sudah di break, maka ini sah kan menjadi higher high kan ya. Berarti kan ini impulsif ya. Dari sini ini impulsif dan sekarang ini setelah impulsif apa rumusnya? Itu kok koreksi atau korektif. Nah, kita cari order flow. Paham ya? Order flow itu gimana yang kita cari? Ini loh, pergerakan short buyer atau short seller. Dalam kasus ini short seller yang kita pakai. Mana order flow-nya? Artinya kita gampangnya gini, swing high to swing low. Ini kan swing high, swing low ya. Berarti di sini ada short seller ya, koreksi pendek. Nah, tapi kan ini bukan koreksi, berada di fase impulsif. Tapi kita marking buat jadikan sebagai pijakan untuk koreksi mau berhenti sampai sini. Berarti mana dia itu order flow-nya? Nah, ini perhatikan. Pergerakan seller kecil atau koreksi pendek kita marking. Itu cara markingnya. Jadi cara markingnya itu dari swing high itu swing low. Paham ya? Kalau misalkan impulsifnya ke atas udah menjadi higher high. Nah, titik koreksinya itu mau berhenti sampai mana? Nah, cari order flow. Paham ya? Order flow-nya itu berada di sebelah kanan apa sebelah kanan? Bukan, harus berada di sebelah kiri. Harus berada di fase impulsifnya. Paham ya? Kemudian di sini ada order flow lagi. Kan ada pergerakan share kecil ya, koreksi kecil ya. Swing high to swing low cara markingnya ya. Terus di sini marking lagi. Nanti itu pakai tools ini yang kotak seperti ini ya. Nah, seperti ini kita marking seperti ini gitu ya. Nah, gitu. Nah, kita lihat lagi di sini. Terus kemudian ada lagi nggak di bawah? Kan nggak ada tuh. Kan di bawah nggak ada. Nah, ketika kita udah tahu order flow-nya ada sini, ada sini, ada sini. Dah, berarti kita udah miliki nih. Bahwasanya untuk koreksinya itu dia berpotensi di order flow pertama atau order flow kedua atau order flow ketiga, kan gitu ya. Kan kita masih bingung nih, yang mana nih yang harus kita jadikan sebagai acuan untuk kita instant entry. Nah, kembali lagi nanti itu ada analisanya di order blocknya nanti itu. Jadi di dalam order flow itu nanti ada order block. Order block itu nanti by candle ya, tapi kita fokuskan order flow dulu nih biar paham ya. Nah, berarti kalau misalkan yang bearish itu seperti apa? Jadi kalau misalkan kita tahu yang bearish, berarti misalkan dia tuh sampai sini nih. Ah, terus ternyata sampai yang kedua ya. Terus dia tuh malah naik ke atas. Jadi kita buy di sini, terus dia tuh impulsif kembali.
Nah, sama dengan yang cross yang bearish seperti bagaimana? Nah, misalkan kita tahu nih impulsif masih berjalan kan ya? Impulsif masih berjalan. Nah, ini ada swing low terakhir, ternyata udah break swing high sebelah kirinya. Nah, berarti kan ini bisa jadi lower low. Impulsif udah selesai. Nah, berarti kita cari apa? Order flow-nya pergerakan buyer pendek. Berarti apa? Koreksi kecil ke atas nih. Kalau sedangkan ini seller pendek kan gitu ya. Berarti nariknya kita dari mana? Markingnya. Jadi kalau kita markingnya dari swing low to swing high, kita marking break kotak gitu ya. Nah, terus ini break kotak lagi. Nah, paham? Berarti di sini dan di sini kita jadikan sebagai acuan untuk kita entry sell nantinya. Paham ya? Yang satu itu berarti entry buy. Yang ini. Iya, yang ini berarti entry buy. Kan kita impulsif, ini kan koreksi. Kan kita entry-nya itu end of correction-nya. Kita mau entry di koreksi kira-kira mau berhenti sampai mana untuk kita ngikutin impulsif kembali. Paham? Sedangkan yang ini kan impulsifnya ke bawah. Ini pergerakan naik ke atas bukan impulsif tapi kok koreksi. Paham ya? Nah, pertanyaannya koreksi mau berhenti sampai mana? Nah, ini kan ada swing low to swing high, marking. Swing low to swing high, kita marking. Either nanti dia tuh berhenti sampai ke satu atau kedua. Kan kita belum belajar nih. Yang jelas kita tahu order flow itu bentuknya seperti ini. Nanti kita lihat ke dalam bentuk chartnya. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kalau kita udah tahu seperti ini, maka langkah selanjutnya bagaimana? Nah, tadi kan udah kita pahami tuh. Bahwasanya supply dan demand itu terbentuk dari candle. Ingat ya? Candle-nya apa? Harami atau engulfing. Jadi harami atau engulfing itu dia itu bentuknya itu seperti ini, besar, di dalamnya minimal harus ada 2. Ingat ya? Nah, berarti di sini disebut dengan inside bar atau harami. Terserah maksimal bisa banyak. Intinya batasnya ini sama ini. Ini kan sebagai mother candle-nya. Ini kan kecil-kecil anaknya nih. Tinggal kita tunggu, misalkan ada satu muncul, ada satu lagi muncul. Ternyata di break atas ketiganya. Nah, disebut dengan inside bar atau outside bar. Namun kita nggak fokus ke sini, fokusnya kemana? Ini loh, swing high atau swing low. Paham ya? Saya cuma menceritakan ini supaya tahu alurnya. Loh, order flow ini terbuat dari apa? Kan gitu ya? Katanya supply dan demand nih materinya. Kenapa ke order flow yang kita fokuskan? Kan gitu. Nah, biar tahu istilahnya, order flow yang kita fokuskan karena order flow ini terbuat dari supply dan demand. Nangkep ya? Nah, ini kita harus tahu nih. Jadi kalau misalnya kita udah tahu udah sah menjadi higher high, impulsif udah selesai dan ini koreksi penurunannya bukan impulsif ke bawah nih. Masih kok koreksi. Nah, kita masuk lagi ke materi yang ini. Nah, order flow. Sama dengan yang ini nih, kalau misalnya kita perhatikan secara visualnya, ini kan ini kan di bawah kan gitu ya. Ini kan ada swing low nih. Kan swing high di sini. Udah di break ya? Loh, tapi kan ini ada swing high juga di break sama swing low. Ingat, ini kan tidak lebih rendah daripada yang ini, harus lebih rendah ya. Ketika dia turun ke bawah ya. Kan sebelumnya seperti ini nih. Nah, pertama kan swing low ini. Ternyata bukan di break, tidak di break, swing high sebelah kirinya. Swing low muncul ini, maka swingnya di sini yang di break. Maka kita bisa antisipasi, ya. Ketika kita udah tahu di sini jadi lower low, maka kita antisipasi mana order flow-nya. Nah, nanti kan sebelah kirinya di sini, paham ya? Nah, kita entry sell di sini. Nah, ketika lower low ini sudah di break ke bawah, maka ini jadi apa? Kan bos, paham ya? Berarti kan ini impulsif. Berarti ini jadi apa? Kan lower high di sini. Nah, ini berarti apa? Impulsif. Impulsif itu udah selesai atau belum? Nah, di sini udah selesai loh. Kenapa kok udah selesai? Ini loh, ini kan ada swing high. Sorry, ada swing low, udah break swing high kan sebelah kirinya. Paham ya? Nah, ini. Berarti di sini kita cari apa? Order flow. Swing low to swing high karena ini kan impulsifnya ke bawah. Berarti kan cari apa? Pergerakan koreksi kecil untuk yang buy. Paham ya? Koreksi buyer kecil nih, short buyer, ya, short buyer. Jadi seperti, short seller ya, sorry ya, short buyer ini kan koreksi kecil nih.
ya. Nah, mana yang ini nih? Marking dari mana? Swing low to swing high. Kita marking, jadi kita entry di sini nanti untuk membidik apa? Impulsifnya kembali. Paham ya? Oke, nah sekarang kita lihat ke dalam bentuk real chart-nya ya. Biar langsung nangkap, kita bahas fokusnya ke order flow dulu. Oke? Ke order flow. Oke. Sekarang kita perhatikan, misalkan kita melihat di sini. Oke ya, kita perhatikan ya. Nanti kita mempelajari dynamic support dan resistance juga nanti. Supaya tahu lebih banyak mendukung data itu seperti apa, gitu ya. Kita coba cari market yang gampang aja supaya bisa di apa namanya? Supaya bisa diimplementasikan gitu ya. Biar cepat memahami. Oke. Oke, sekarang kita coba yang di contoh, misalkan kita beri contoh ya. Misalkan ini kita hapus. Nah, kita hapus seperti ini. Perhatikan ketika lihat chart pertama kali. Ya. Kiri ke nah, naik apa turun nih? Kan turun. Kelihatan ya, kalau misalkan kita gambar garis kan nggak seperti ini. Kiri kanan. Kita gambar garis, nah kan seperti ini. Nah, berarti kan ini, oh ini lagi turun nih. Pertanyaannya, mana impulsif, mana korektif? Kan gitu ya? Fokusnya ke bos terakhir. Ingat ya? Kalau misalnya kita lihat chart dari kiri ke kanan, downtrend, berarti kan kita udah tahu nih di dalam otak kita, oh berarti impulsifnya ke bawah nih. Kan gitu ya? Perhatikan setiap kali swing low-nya yang paling terendah, swing low terendah, swing low terendah. Pertama, perhatikan. Ini sama ini lebih rendah mana? Kan ini lebih rendah mana? Kan ini paling rendah kan ya? Nah, kan ini. Pertanyaannya sekarang, swing low ini udah break swingnya sebelah kirinya enggak? Kan sudah. Kan swingnya ini. Kan sudah di break tuh. Ini. Kan di break sama ini. Ini kan ada swing low udah break, tapi ingat ini kan tidak lebih rendah daripada ini. Berarti kan ini kan? Berarti ini jadi apa? Lower low. Berarti impulsifnya dari mana? Ya, impulsif korektif. Loh, kok lebar nih? Nah, ini perhatikan di sini. Ini kan ada swing low paling rendah mana? Swing low paling rendah. Ini apa ini? Kan yang ini ya. Kan tidak break swingnya sebelah kirinya. Iya. Nah, tapi ini kan udah break. Ingat, ini tidak lebih rendah daripada sebelumnya. Paham ya? Nah, berarti gimana nih? Oke, di sini impulsif, ini korektif, dan sekarang mau ke apa? Nah, mau ke impulsif kembali kan? Kalau kita mau cari buy, misalkan kita berdasarkan support di sini, misalkan buy di sini, mampus kita kena SL. Karena sekarang ini fasenya berada di mana? Di impulsif. Nah, mau ke impulsif kembali, kan gitu. Contoh, berarti kita tunggu misalkan nih. Berarti ini kan jadi lower low ya? Berarti ini jadi lower low, kita kasih ini kalau yang coding lower low. Berarti di sini jadi apa? Lower high. Kan impulsif, korektif, impulsif. Nah, pertanyaannya sekarang,
impulsif ini udah selesai atau belum? Kan gitu. Ya. Ini masih belum selesai. Nah, kenapa kok belum selesai? Nah, ini jadikan swing low dulu, gitu ya. Perhatikan. Seret, seret, belum jadi swing low kan? Nah, ini kan udah jadi swing low nih. Ya. Swing low ini harus break swing high sebelah kirinya. Mana swing high sebelah kirinya? Kan di sini. Kecil nih. Ini harus break ini supaya ini sah menjadi apa? Lower. Nah, impulsif selesai nantinya. Selama dia itu tidak break ini, berarti apa? Impulsif masih terus turun ke bawah. Nanti kita bisa ngikutin untuk nge-sell nih, untuk scalpingan. Nanti di materi multiple time frame itu. Tapi ini harus benar-benar paham dulu ya. Kalau market structure nggak paham, bingung nanti ke depannya. Oke? Nah, kita lihat lagi nih. Di break atau enggak? Naik. Kan batasnya di sini ya. Supaya ini jadi apa? Lower. Berarti kalau jadi lower low impulsif sudah selesai. Selama dia itu belum ngambil swing high sebelah kirinya, berarti ini tidak ada lower low di sini. Paham? Maksudnya gitu. Masih impulsif masih belum selesai. Paham ya? Ini bukan jadi lower low tadinya. Jadi cuma swing low. Nah, perhatikan. Ternyata di break nih ke bawahnya. Makanya saya tadi bilang, selama dia tidak break ini, kita bisa nge-sell ngikutin, tapi pendek-pendek targetnya. Scalping. Nah, sekarang kan muncul paling rendah lagi nih. Betul? Scalping itu aman apa enggak? Aman. Maksudnya tradingnya scalping itu aman apa enggak? Atau tiba-tiba langsung loss? Nah, itu nanti ada strateginya. Yang saya ajarkan di sini, kenapa saya itu tidak ajarkan scalping? Supaya tahu dulu ritmenya nih. Ini kan yang saya ajarkan lebih ke intraday. 1 hari, Ya, 1 hari setengah, 2 hari. Loh, kenapa nggak diajarin scalping aja? Kan banyak trader-trader baru ini pengennya cepat gitu. Kalau nggak paham ini ya percuma. ya. Buang-buang uang nanti depo. Nah, betul. Nah, sekarang kita udah tahu nih seperti ini. Maka bagaimana cara kita untuk bisa mengetahuinya? Nah, ini kan muncul paling rendah lagi ya. Daripada ini kan muncul paling rendah. Swing low ini muncul paling rendah kan? Maka kita turunkan swing high terdekatnya mana? Nah, kan swing high di sini. Selama dia itu belum break ini, masih akan terus turun ke bawah. Karena di sini impulsif masih berjalan, belum selesai. Nah, kita coba lihat kan. Nah, ini makin turun lagi ke bawah. Nah, di sini muncul paling rendah kan? Maka swing high pindah lagi ke sini. Cukup break ini, maka ini sah menjadi lower low. Impulsif berarti dari atas ke sini tuh udah selesai. Berarti setelah itu kalau misalkan di break ini jadi koreksi. Setelah koreksi apa? Impulsif kembali. Coba kita lihat. Nah, kan sudah di break tuh. Berarti di sini sah menjadi apa? Lower low. Berarti di sini koreksi. Pertanyaannya koreksi mau berhenti? Harus break lagi. Bisa ekor, bisa body. Tergantung karakter marketnya ya. Kemarin saya kok salah itu, setelah saya break, yang break itu apa? Break ekor ya. Nah, itu kan bukan jadi higher high. Kan syarat saya itu ekor ataupun body syaratnya harus impulsif selesai. Impulsif harus selesai. Syarat impulsif selesai itu harus break swing low kan, nanti kalau impulsif ke atas ya. Kalau misalkan impulsif ke bawah, swing low harus break swing high kan gitu. Ekor maupun body itu sah. Jangan sampai ketika ini kan jadi lower low. Ternyata ini di break tapi cuma ekor nggak body. Ya maksudnya bingung saja. Enggak, ini kan lower low nih. Kan kalau misalkan di break lower low berarti kan jadi boss. Berarti impulsif dimulai kan. Ternyata di sini tuh di break maksudnya tidak body bukan ekor, maksudnya gini loh. Ini kan di break. Kan close-nya di sini kan candlenya kan, bukan ngekor. Daripada ini nih. Kan ini kan lower low-nya kan? Red kan di break. Ya. Tapi di sini kan tidak ekor, ngekornya itu di break tidak masuk lagi ke atas gitu loh. Oh, gitu. Jadi misalkan contoh, dia tuh di break misalkan. Di break ternyata masuk lagi ke atas. Masuk lagi ke sini ya. Tapi ekornya panjang ke bawah seperti ini.
Berarti di sini itu tidak disebut dengan break. Ini masuk ke liquidity nanti. Liquidity. Iya. Gak usah mikirin liquidity, intinya liquidity nanti ada materinya. Iya, iya. Nah, kalau ini kan di break badannya kan ada di luar nih. Di luar daripada ini kan? Iya. Lower low-nya ini kan tidak ngekor kan ya? Sedangkan yang kemarin saya salahkan kan bentuknya dia tuh ke atas. Tuh. Nah, ini ke atas kan? Ini kan bos ke atas. Iya. Kalau tadi kan bos ke bawah yang ini. Iya. Nah, ini perhatikan di sini nih. Itu kan benar-benar sudah break ekor aja. Nah, ini kan break ekor. Iya. Berarti tidak valid. Kenapa kok bisa gitu? Berarti artinya yang penting break, meskipun break ekor atau body sama saja. Yang ini yang saya maksud kan untuk sah jadi higher high kan harus break swing low. Iya. Nah, ketika di break swing low, ini bisa body atau ekor. Oh, kalau swing low bisa body atau ekor. Untuk memvalidkan impulsif selesai. Kan impulsif selesai, ada swing high harus break swing low. Iya. Nah, dia turun, ternyata break cuman ekor. Apakah sah? Sah. Valid jadi higher high di sini. Yang saya maksud itu bos. Ketika misalkan di sini, kan kita nge-buy tuh nanti di sini. Harga naik, ternyata tidak di break close body, cuman ekor. Paham ya? Iya. Itu belum jadi bos, berarti impulsif yang baru masih belum Oh, ada. bos itu berarti harus break body. Betul. Oh, kalau nggak break body bukan bos. Bukan bos, bisa jadi sideways. Terus yang kemarin katanya di transfer itu gimana? Nah, itu yang ditransfer itu, contoh misalkan ini kan tidak break close body. Iya. Itu Seharusnya kan ini jadi bos kan? iya. Kok nggak transfer kan? Nah, ditransfer ke sini. Iya, iya. Nah, Kemarin mau transfer. karena di sini itu, kenapa ditransfer? Ini cuma untuk memvalidkan. Artinya, ini harus nunggu ada yang close body. Setelah ini tuh harus ada yang close body. Nah, kan udah full body. Nah, berarti ditransfer ke sini. Iya. Kok nggak jadi bos, kok dicoret kok gitu. Saya coret emang. Iya. Iya, itu kenapa? Oh iya, sesungguhnya kan di sini kan yang higher high bukan ini. Iya. Ya kalau misalkan mau di sini itu tidak masalah sebenarnya. Intinya kan kita tahu higher low-nya di sini. Iya. Nah, impulsif, korektif, impulsif. Hmm. Itu gak masalah sebenarnya. Hmm. Cuman saya itu untuk tahap pembelajaran, asumsikan aja dari sini kalau tahap pembelajaran. Oh ya. Tapi Sebenar- nggak dipakai itu bosnya kan? Ini kan sebenarnya di sini kan. Nah, Ini ternyata tidak mampu di break loose body. Seharusnya ini kan bos. iya. Ternyata dia turun, naik ke atas lagi break loose body. Kan masih di dalam fase impulsif, korektif mau ke impulsif nih. Nah, Nah, ini sebenarnya bosnya sesungguhnya di sini tapi ditransfer ke sini. iya. Kok nggak ditransfer? Kok yang saya tulis ditransfer itu kok salah ya? Iya, saya salahkan kenapa Pak? Masih tahap proses pembelajaran. Oh ya. Kalau misalkan udah tahu konsepnya nggak masalah sebenarnya. Saya butuh cuman apa yang saya ajarkan itu PR-nya sesuai gitu. Oh. Makanya sesungguhnya kan di sini kan high-nya kan. Tapi saya itu malah coret nih. Loh, kalau di sini biar nangkep nih, dikira nanti di sini tuh high dulu. Kenapa? Karena ini yang di seperti ini kan sama Pak Bagus kan ini di seperti ini kan jadikan cot. Salah kan? Seharusnya high low-nya kan di sini. Higher low-nya di sini, di break makanya jadi cot. Oh. Nangkep ya? Bukan ini. Oke, karena higher low-nya kan di sini. Ini kenapa bukan higher low? Bagian dari higher low yang mau ke impulsif. Kan rumusnya impulsif, korektif, impulsif. Nangkep ya? Ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya.